Sebenarnya cuman tukar tempat aja ini Mas Hoiron sama Mas BK ini. Dan Mas Nugi dan seluruh jajaran Invit yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Bapak Dosen FH Unila, Bapak Trisnanta SHMH, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, Pak Sekda Kabupaten Lampung Timur, para staf ahli, para asisten, inspektur, sekwan, kemudian kepala badan, kepala dinas, kepala bagian. Yang saya hormati tamu kita dari Banten, yang saya hormati ada Pak Wakapolres, yang saya hormati seluruh tamu undangan, para camat yang hadir se-Kabupaten Lampung Timur. Akan jadi bosan dan gitu-gitu aja kalau tidak kita kasih warna. Begitu juga kalau bicara HAM, kita taruh di tempat, kita acarakan di ruangan gitu, kaku dengan apa namanya backdrop kaku juga. Saya bicara HAM, Mas BK bicara HAM, Mas Hoiron bicara HAM, nanti duduk dengan di mejanya pakai bolpen dan lain sebagainya. Saya jamin keluar ruangan anak-anak seusia SMA begini bicara HAM di ruangan, saya jamin ngantuk. Makanya kita angin semilir. Yang penting jangan sampai juga ngantuk karena anginnya terlalu semilir ini. Jadi nanti akan ada, kalau nggak salah, penampilan band ya. Nah, emang harus diselingi, emang harus diwarnai, karena segala sesuatu kalau monoton bikin bosan. Iya apa enggak? Nah, sederhana saja pelaksanaan HAM itu juga. Yang namanya perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar. Misalkan juga beda pendapat, baju aja beda warnanya makin asik, ya apa enggak? Beda yang lain juga begitu, beda agama, beda pendapat, beda ini, beda itu. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang memisahkan, dan juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang untuk kita saling berjauhan. Justru dengan warna-warni itu bikin kita semakin harmonis, semakin enak dilihat, enak dipandang. Nah, HAM pada pelaksananya untuk khususnya kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tidak menjadi sesuatu yang baru dan dilaksanakan secara terpisah tersendiri. Pada prinsipnya, pada esensinya, keberadaan pemerintah itu adalah juga utamanya pelaksanaan atas HAM warganya. Jadi segala sesuatu yang dijalankan itu ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Betul ini disampaikan oleh Mas Hoiron, memanusiakan manusia, memanusiakan rakyat, memanusiakan warga, itu saja jadi pegangan semua, baik penyelenggara pemerintah yang di Pemda, sebagai aparatnya, ataupun yang di mana saja, di semua levelnya. Asal kuncinya satu, memanusiakan warganya, insya Allah secara otomatis HAM itu bisa terpenuhi. Pas adzan ya. Oke. Itu. Kayaknya jauh lebih cerah lagi. Bapak Ibu, hari ini ada beberapa agenda, termasuk bicara HAM secara seminar HAM, kemudian juga nanti ada talent dari Lampung Timur akan perform. Saya kira nggak bisa kalau saya bicara panjang lebar, langsung saja ini hanya sebagai sambutan pembukaan. Kita berharap acara HAM kali ini bukan hanya tahun 2017 ini, nanti juga ada bulan November depan ada Festival Waikambas. Dan saya berharap untuk kawan-kawan, pegiat, pemerhati semuanya terlibat dalam Festival Waikambas untuk memeriahkan, untuk mengisi acara, walaupun sekedar datang pun boleh, silahkan. Festival Waikambas sebagai
festival pungkasan dari 22 festival yang sudah digelar. Ini festival ke-21. 22-nya adalah Festival Waikambas 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 November, dengan ada 22 total rangkaian festival di dalamnya. Jadi selama setahun 22 totalnya, dan dalam Festival Waikambas ada 22 festival selama 3 hari. Silakan bergabung, ayo kita ramaikan. Ini adalah Pesta Rakyat Lampung Timur, dari kita untuk kita. Perform juga dari kita, seluruh komunitas hadir, seluruh komunitas perform. Warga silahkan menikmati, ada pesta makan buah gratis, ada festival kuliner juga makan gratis sesuai ketersediaan, karena nggak mungkin puluhan ribu orang kita kasih makan gratis semua. Kemudian banyak hal, yang punya hobi naik trail apa segala macam, di sana pun kita harapkan bisa terselenggara Human Right Corner. Siapa yang ingin belajar tentang HAM silahkan hadir di pojok HAM di Festival Waikambas. Dan hari ini Festival Napak Tilas Purbakala, kembali kita belajar tentang sejarah Lampung, sejarah Purbakala, kita belajar tentang HAM, kita belajar tentang banyak hal. Dan yang jelas duduk bersama seperti ini, nggak ada kelas-kelasan, pejabatnya juga duduk di bawah. Bayangkan, ini mohon maaf kalau nggak sopan, dari Komnas HAM-nya, Infitnya, anggota DPR-nya, Sekdanya, pesertanya, Pak Wakapolres, semuanya duduk sama rasa, sama rata. Nah inilah, kita aplikasikan langsung. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, secara khusus kepada Komnas HAM, terima kasih kepada Infit, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara kita hari ini. Terima kasih. Dan perlu saya sampaikan, dari Jakarta teman-teman, ada Pak Melani Subono nanti juga akan hadir di tengah-tengah kita semua. Saya sampaikan di sini, acara festival kita anggarannya kecil-kecil Mas, tapi bisa megah. Kenapa? Satu, warga Lampung Timur kompak. Semua elemen pemerintahannya kompak, dari mulai yang di kabupaten, Sekda, kepala dinas, semuanya, seluruh eselon, seluruh pegawai, camatnya, warganya kompak gotong royong membangun Lampung Timur. Itu sebagai perwujudan hak asasi manusia juga. Terima kasih dari saya, mohon maaf segala kekhilafan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama seminar hak asasi manusia dan juga Human Right Youth Camp Napak Tilas Purbakala. Semoga acara lancar dan bermanfaat untuk seluruh warga Lampung Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencinta, mencintai. Oh, betapa ku dapat saat ini. Ku cinta untuk membenci, membencimu.
yang pertama adalah penanggung jawab advokasi dan kegiatan penguatan media komunitas dan penguatan organisasi perempuan. Kemudian yang kedua, produser film dokumenter multikultur yang dibuat oleh Desantara Kondisi. Kemudian yang ketiga, beliau menjabat wakil ketua bidang eksternal Komnas HAM yang menurut beliau sebentar lagi akan berakhir begitu. Iya. Sukses dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, pembicara kita dari Infit. Ini juga tidak asing lagi di Timur, sudah beberapa kali hadir di Timur. Beliau adalah Pak Mugianto. Beliau dilahirkan di Jepara tanggal 2 November 1973. Pendidikan ditempuh di Universitas Gajah Mada. Ada riwayat pekerjaan beliau adalah senior program Officer for Human Rights and Democracy di Infit. Kemudian yang kedua, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang. Yang ketiga adalah hal yang harus saya katakan di sini adalah bahwa HAM itu untuk kesejahteraan. Ketika penyelenggaraan negara didasarkan pada standar-standar HAM, menghormati, melindungi, dan memenuhi, maka rakyatnya sejahtera. Saya perlu kemukakan pada teman dari Infit dan teman dari Komnas. Lampung Timur itu adalah basis tempat pelanggaran HAM dulu. Dan ini adalah kebangkitan PKKP HAM. Itu pun mungkin karena ada kenalan. Kenapa UBL Universitas tidak diundang? Pertanyaan saya, ini ada tempat yang paling luar biasa. Saya kasih tahu, saya juga mau laporan Bu Nuri. Di sini banyak artefak-artefak yang sudah dijual belikan. Potongan kendi segini dijual 2,5 juta. Dari sini, saya temukan itu di Jogja. Dari Pogong Raharjo itu. Padahal kalau kita datang ke sini, hampir semua ini pernah datang ke sini bukan? Saya datang ke sini pertama kali tahun 89. Mohon maaf, saya orang dari Jawa. Tapi kalau saya ke Jabung pakai mobil Pajero saya dulu, maksudnya Pajero. Pajero itu parah Joko Jero. Mobil saya jelek, tetapi teman-teman saya yang nakal itu minggir semua, bosnya lewat. Kenapa? Komunikasi. Kita nggak pernah tahu bahwa kita di bawah ini potensi luar biasa. Tetapi apa kita sadar? HAM itu meletakkan harkat dan martabat manusia di atas segala-galanya. Kalau ada orang nggak bisa sekolah, Bu Nuni ini bisa dipersalahkan karena dia adalah pemangku kepentingan. Kalau sekolahnya mahal, Anda bisa tanya kenapa mahal, kenapa APBD-nya tidak dialokasikan untuk pendidikan. Itu semua kalau kita menyadari ada kesadaran hak. Satu yang paling mendasar adalah kita menyadari hak kita. Kalau kita sudah menyadari, maka kita bisa menuntut adanya peningkatan hak kita. Jangan sampai hak kita itu dikorupsi. Yang keempat, pemenuhan hak. Dan yang ketiga, yang keempat adalah penegakan hak. Kalau ada yang ngambil hak kita, hukum. Oleh karena itu, ada HAM dan ada hukum. Ini sesuatu yang berbeda. HAM itu dilindungi oleh hukum. HAM itu adalah sesuatu yang diberikan Gusti Allah, Tuhan pada kita, yang nempel di kita, tidak bisa diambil orang. Kita harus sadar itu, bahwa negara wajib menyediakan dana pendidikan, kesehatan, harus dikelola dengan baik. Hanya ada berbagai pengelolaan manajemen yang juga harus kita pahami. Anda orang muda, kita semua orang muda, dan yang paling muda itu saya di sini.
Ya. Mari kita kawali. Bu Nunik membalikkan dulu dikasih trademark kasus W Jepara, Jabung. Dulu ada Kapolda yang punya program di Jabung itu tobat, tongol babat. Iya Bu. Yang kemudian saya katakan, oh enggak, bukan begitu. Dirubah. Pendekatan kesejahteraan itu sangat penting. Dan ketika pendekatan kesejahteraan itu, kita harus menyadari potensi apa yang ada pada kita. Kalau seandainya seluruh Indonesia diundang untuk melihat ini, oh luar biasa Lampung ini. Ketika Jalan Sri Bawono itu diperbaiki, orang akan dengan enak datang ke sini. Berapa puluh tahun itu rusak, padahal itu nadi ekonomi Lampung Timur. Enggak usah tepuk tangan. Yang perlu kita tunggu itu Bu Nunik nanti jadi menteri atau apa. Moga-moga inget sama kita. Ciloko nenek wis duduk. Itu. Baik. Kesadaran, potensi, dan kita punya harga diri. Bu Nunik pernah ke Banyuwangi. Aswar Anas itu marah ketika suguhan pakai apel, pakai anggur. Harus buah lokal. Ya, harus buah lokal. Semuanya lokal semua. Bu Nunik pernah ke sana. Tetapi begini, Anda sekalian kan seneng makan KSC. Kalau di Unila itu ada KSC, kantin visip Cihui. Suruh makan pecel, oh nanti dulu. Apa tadi Kit Zaman no? Bukan pecel, KSC, pizza. Tales Jawa. Oh padahal itu makanan-makanan yang menyehatkan, dan ketika kita membungkusnya dengan baik, itu akan internasional. Dalam konteks sekarang ini, saya ingin mengatakan, think globally, act locally, think globally. Kita berbuat sedikit di tempat yang nyumput seperti ini, itu cukup mudah kita lemparkan, kita kasih tahu keluar, sehingga orang luar itu datang. Saya yakin ketika ini dipromosikan, Wekambas itu dipromosikan, oh banyak orang datang. Saya pernah baca di website Perancis, itu dikatakan melihat gajah itu membawa rezeki. Oleh karena itu kita welcome. Tetapi kita juga harus hati-hati pada orang datang, dan itu didasarkan kepada kepercayaan diri, kesadaran diri pada harkat dan martabat kita. Orang Indonesia itu nggak pernah sadar dengan harkat dan martabatnya. Kita kalau ke Malaysia ditanya Ayu Edon, kurang ajar itu. Kenapa nggak mau nyebut Ayu Indonesia, Ayu Edon? Kalau saya yang ditanya, kamu mau apa? Gua gocoh lu kan gitu. Sabar, saya tikam kamu dari belakang. Dan kita diletakkan, kita dipandang sebagai bangsa yang kalah, bangsa yang lower. Nah, ya. Melalui pemahaman kita tentang hak asasi manusia, harkat dan martabat kita itu naik. Saya cerita dikit, 100 tahun yang lalu negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia itu adalah negara yang miskin. Tetapi dengan standar-standar HAM, sekarang negara-negara itu adalah negara yang paling makmur, paling tenang, paling baik, paling bahagia. Moga-moga Lampung Timur seperti itu. Terakhir, saya ingin mengatakan, jangan percaya dengan omongan saya. 100 omongan saya, 99% menipu, 1% ragu-ragu. Kenapa saya mengatakan begitu? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Bu Nunik, Pak Tarmisi, semuanya, Pak Puji,
yang kepala Bapeda, kepala dinas ini, kepala dinas itu tidak akan bisa melakukan kalau kita semua masyarakat Lampung Timur tidak ikut bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Tisnanta. Sekali lagi kasih aplaus. Semangat yang luar biasa. Yang hadir pada kesempatan ini yang paling muda, Pak Tisnanta, kata beliau tadi ya. Baik, para hadirin sekalian, tadi 3 pembicara sudah menyampaikan beberapa ulasan, beberapa informasi. Ini kalau saya lihat ini guru honor ini, Mas Setiawan ini ya, guru honor. Untuk Pak Nur Khairan, guru yang berusaha mendidik tapi terbentuk undang-undang HAM. Ini nampaknya mungkin ini kan tidak terlalu spesifik, tidak terlalu jelas pertanyaannya, tetapi mungkin ada upaya untuk mendidik murid tapi dengan terlalu keras sehingga itu dianggap melanggar HAM. Ya, seperti itu ya. Kalau zaman saya waktu sekolah dulu itu biasa ini ditarik. Sekarang kan tidak ada lagi ya. Ini apa ini namanya? Ya apalah ini namanya ya. Itu sakit sekali loh. Tetapi membuat kita cerah, Bu. Dari situ kita nggak lagi gitu. Ya, jadi disiplin. Luar biasa, coba aja tarik sininya ya. Kemudian untuk Ibu Bupati, tadi ada istilah, ada kata-kata memanusiakan manusia. Bahwa HAM itu untuk mensejahterakan masyarakat. Saya pikir ini juga ada hubungan dengan tugas kita, Ibu. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Pertama dari siapa tadi, Mbak Salsabila ya, terkait perlindungan terhadap kejahatan atau orang yang berbuat kejahatan. Mungkin kasusnya di Lampung, saya menebak aja ini. Mungkin kejahatan pembegal yang ada di jalanan, bagaimana mengatasinya, kan kira-kira gitu. Jadi kalau dalam perspektif hak asasi manusia, pemberantasan terhadap kejahatan itu juga harus menggunakan prinsip hak asasi manusia. Ya. Contoh, ya ini mumpung juga ada Pak Polisi, nanti bisa membantu kalau bisa menjelaskan. Jadi bedanya polisi dengan TNI atau tentara itu, kalau polisi itu diberi peran untuk menjaga ketertiban masyarakat, kalau tentara diberi peran untuk mempertahankan pertahanan negara. Bedanya apa? Bedanya itu bisa dilihat dari itu paling banter pentungan. Kalau ada polisi membawa senjata yang digunakan untuk membunuh, itu jelas sudah abuse of power. Tapi kalau tentara karena fungsinya untuk perang, ya jelas dia punya senjata untuk membunuh musuh. Nah itu artinya apa? Polisi itu diberi peran untuk membasmi kejahatan, tapi harus menggunakan prinsip hak asasi manusia. Kejahatan itu ditangkap dan diproses melalui proses hukum yang ada, tetapi tidak asal ditembak di tempat atau dibantai di tempat. Ya. Itu prinsip. Nah, jadi kalau ada kejahatan, memang fungsi polisi itu berat. Dia diminta untuk menangkap penjahat, tapi tidak boleh untuk membunuh. Jadi dia hanya boleh menangkap, dan setelah ditangkap dia harus diproses melalui proses hukum yang ada, yang menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya kalau dia sudah ditangkap, ya, pihak yang dituduh menjadi penjahat tadi atau pembegal misalnya, itu juga harus diberi hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.
Jadi nggak boleh asal ditangkap kemudian dilempar di penjara gitu aja, terus dipasung misalnya, nggak dikasih makan. Karena apa? Ketika dia ditangkap dan di penjara, kewajiban polisi adalah manusia. Nah itu penting. Tapi selain itu, pemberantasan terhadap kejahatan itu juga harus disertai dengan upaya pencegahan. Nah, pencegahan ini tugas kita semua, terutama dari Bupati. Bagaimana membuat agar Kabupaten Lampung Timur itu tidak ada kejahatan lagi, menjadi masyarakat yang ayem, tentrem, damai, dan sejahtera. Itu bukan hanya tugas polisi saja, ya, tugas kita semua. Itu jawaban saya. Yang kedua tadi soal guru ya. Nah tadi soal guru. Nah begini, ini sebetulnya kasus yang sering diadukan ke Komnas HAM. Guru yang membuat atau melakukan beberapa bentuk kekerasan dan diadukan oleh orang tuanya. Kalau zaman saya orang tuanya nggak berani, ya, nggak berani, karena dulu dianggap bentuk pendisiplinan. Nah, sebetulnya salah satu tugas yang paling dasar setelah kita menerima hak asasi manusia sebagai prinsip dan norma dalam kehidupan berbangsa kita itu adalah mendidik dan mengubah perilaku masyarakat agar mempunyai nilai-nilai hak asasi manusia. Itu prinsip. Jadi saya sendiri waktu kecil sering didisiplinkan dengan kekerasan. Ya. Kalau misalnya saya habis pulang sekolah main bola, lupa nggak ngaji ke madrasah, wah itu minta ampun itu udah. Ya. Istilahnya ada tongkat yang menyasar ke bokong saya. Nah, bisa tongkat, bisa dijewer, gitu kan. Nah, itu dulu. Nah, sekarang tugas kita semua adalah mengubah nilai-nilai masyarakat, tradisi masyarakat yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri dan masyarakat tidak dengan kekerasan. Saya kalau mendidik anak saya juga begitu. Saya tidak mengulangi kalau anak saya itu kan biasa sekarang anak kid zaman now itu sukanya WhatsApp-WhatsAppan ya kan. Itu kadang-kadang saya lihat di bahasanya itu kayak orang mau mukul, gue pukul lu ntar gitu kan. Saya sering ngasih saran kepada putra saya, dari bahasa saja tolong jangan menggunakan kekerasan. Ya. Nah, ini tugas pendidik sebetulnya. Jadi ketika kita menerima prinsip dan norma asasi manusia dalam kehidupan kita, tugas paling berat itu pendidik. Ya. Karena apa? Karena dia harus bisa mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dulu penuh dengan kekerasan, sekarang harus diubah. Kalau dulu mendisiplinkan murid dengan disaduk, dipukul, ya, kemudian dihukum dan cara kekerasan, sekarang harus diubah. Karena apa? Karena perubahan paradigma pendidikan di tempat-tempat lain itu juga begitu. Misalnya di negara Skandinavia, negara-negara yang dikenal kualitas pendidikannya terbaik di dunia, ya, itu dalam satu hari itu anak-anak tuh sekolah cuma 6 jam, bahkan di bawah 5 jam. Jadi kalau berangkat jam 8 ya jam berapa berarti? Jam 1, jam 12 sudah pulang, di bawah 6 jam. Tidak boleh lebih. Karena menurut survei dan penelitian di sana, anak yang dibebani pendidikan yang terlalu berat itu justru membuat stres. Betul nggak? Betul nggak? Masa sih?
Nah ini di dalam survei dan penelitian oleh dokter kejiwaan ya, pernah dirilis 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan rilis ini angkanya berubah. Di Indonesia itu ya, orang dengan gangguan kejiwaan itu ya, yang tingkat tiba-tiba marah, nah, itu gangguan kejiwaan. Nah jadi kalau ada cerita sekolah itu tiba-tiba apa itu kerasukan itu di media-media itu katanya menjerit-jerit ya, itu bahasa kita kerasukan. Sebetulnya enggak, itu anak-anak sedang mendapatkan gangguan kejiwaan. Jadi jangan dianggap ada setan masuk ke sekolah ya, itu setan tuh hak asasi manusia itu tidak mengenal setan, tapi mengenal kenapa ada murid-murid yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, seperti itu sekarang harus disiswa. Dia nggak pernah bikin sekolah, tapi taman siswa. Taman itu apa ya? Tempat yang indah kan? Tempat yang membuat anak-anak murid tuh nyaman melihat keindahan bunga-bunga tumbuh, ya kan? Karena apa? Namanya taman siswa, taman bagi anak-anak untuk belajar, bukan sekolah. Nah, ini tugas pendidik. Jadi saya menyarankan kepada para guru yang hadir di sini, Bapak guru dan para guru, ya, jangan merasa dihambat oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Itu adalah tantangan kita, ya, untuk mengubah pola pendidikan yang kita terapkan kepada anak didik kita. Kalau kita ingin mendisiplinkan mereka, jangan lagi menggunakan kekerasan. Kalau ada masalah yang dihadapi oleh si anak si A si B, diskusikan dengan orang tuanya. Orang tuanya dipanggil, nah, gitu ya. Jadi itu pola. Boleh ada mau. Yang berikut urusan guru honorer. Honorer karo honorer beda tipis, beda N karo R tok. Guru honor ini setiap pertemuan dari waktu ke waktu jadi curhat di forum apa saja. Nggak kenal waktu, nggak kenal jenis forumnya. Mesti ono curhat guru honorer ki. Saya jelaskan juga, saya ulangi lagi penjelasannya dan sama. Pertanyaannya sama, penjelasannya juga sama. Guru hari ini, kalau mau saya buka belak-belakan, ayolah jujur-jujuran. Belum lama saya masuk ke Bumi Mulya. Jumlah gurune karo jumlah murite meh podo. Murite ya ibarate gurune 5 murite 6. Lah kacek sidi apa? Kita mau tutup sekolahannya, nggak bisa nggak tega karena nasib guru honorernya, guru sertifikasinya nanti piye. Lah kan gimana? Sudah bertahun-tahun sekolahnya ada, guru sertifikasinya sudah di atas 10 tahun, kalau ditutup dia nggak bisa langsung dipindah. Kalau yang PNS bisa. Nah, itu juga nasib yang mirip sama dengan guru honor. Jadi begini, ini gejala ada hubungannya dengan jumlah lapangan kerja. Nggak semua guru honor itu memang profesi aslinya guru. Guru sekarang seolah-olah kalau nggak, ini kan semacam apa? Kalau kita bilang itu semacam trap kelas lah. Lulusan lulusan di atas SMA bisa akademi, bisa kemudian S1. Kalau mau kerja yang seolah-olah tidak di kantor ki koyone rodo izin. Nah, larinya banyak ke guru. Akhirnya jumlah guru banyak. Itu satu persoalan. Persoalan kedua apa? Ini persoalan nasional. Jumlah guru negeri semakin hari semakin berkurang, tapi gak ada pengangkatan. Jadi jumlah guru honorer juga nambah terus jumlahnya. Nah, saya mau bilang, anggaran ini semua punya persoalan soal penataan anggaran. Kenapa? Kita harus pinter-pinter untuk menata prioritas. Jalan rusak di Lampung Timur itu jumlahnya ribuan kilometer yang butuh diprioritaskan. Guru honor juga kita anggarkan. Untuk sertifikasi berapa Pak? Jumlahnya besar. Untuk honor juga kita anggarkan jumlahnya besar. Miliaran anggaran untuk guru honorer itu. Jadi
bukan tidak memperhatikan sama sekali. Saya mau bilang, anak muda, kalau masih ada guru honor yang lain, nggak usah milih-milih jadi guru honorer. Cari pekerjaan yang lain, berkreasi. Gitu. Melu-melu jadi guru honorer wis akeh mbok tambahi maneh. Mari ngono ngeluh karo aku tak jewer kowe. Jadi profesinya itu kalau sudah banyak di sekolah tersebut guru honor, ora usah melu-melu jadi guru honor. Kenapa? Wes yang ada kita upgrade kemampuannya, kita pikirkan kesejahteraannya. Yang belum gak usah daftar kepengen jadi guru honor. Kerja yang lain apa? Kita ciptakan wirausaha sebanyak mungkin. Wes ora usah protes, aku lebih memahami persoalan itu. Jadi ini sudah makananku sehari-hari. Jadi ciptakan lowongan pekerjaan itu, ciptakan, karena kita bukan daerah industri. Lapangan pekerjaan tidak sebanyak seperti di Bandar Lampung, Lampung Selatan yang wilayah industri, bisa jadi karyawan perusahaan banyak dan seterusnya. Dan sudahlah, nggak harus jadi karyawan toh untuk jadi orang sukses, iya apa enggak? Itulah kenapa banyak hari ini inovasi di Lampung Timur. Tanya sama Pak Tarmizi, hari ini inovasi di Lampung Timur banyak sekali, iya apa enggak? Termasuk juga pelatihan. Ini saya ambil contoh konkret yang paling simpel sederhana. Dulu Lampung Timur belum punya batik yang dikenal luas, iya apa enggak Pak Tarmizi? Kita bikin pelatihan membatik ke hampir banyak kecamatan. Akhirnya sekarang sudah bisa memproduksi. Saya mengendorse dengan cara melakukan penguatan dengan cara saya menjadi contoh menggunakan batik Lampung Timur. Kemudian kita wajibkan, kita himbau seluruh pegawai yang jumlahnya unda-undi kurang lebih 10.000 bersama guru dan lain sebagainya untuk mengenakan setiap hari Kamis dan Jumat menggunakan batik Lampung Timur. Akhirnya kenapa? Akhirnya produksi berjalan, produksi meningkat, kemudian barangnya laku. Ya apa enggak? Dimulai dari barangnya lah, dimulai dari ada kebutuhan batik Lampung Timur. Kenapa kok ada kebutuhan? Bupatinya pakai Bupati Mataram baru bikin pelatihan di banyak titik bikin pelatihan. Sampai sekarang juga saya masih buka. Kalau ada yang request mau diajari, anak muda terutama, anak-anak muda mau diajari wirausaha, anak-anak muda mau diajari bikin batik, mau diajari misalkan pelatihan servis AC, pelatihan apa, pelatihan ini, pelatihan itu, untuk berproduksi. Ada namanya kita gerakan malu menganggur. Bukan mau ngolok-ngolok orang menganggur, tetapi mengajak kita supaya tidak menganggur. Awak sehat, punya ilmu, punya pikiran, punya keterampilan. Kalau belum punya keterampilan, lapor call center. Sudah punya call center Lampung Timur? Lah, ini kids zaman now yang ketinggalan zaman. Coba catat call center Lampung Timur. Nah, karena Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten yang mencanangkan sebagai kabupaten ramah HAM, maka kita salah satu programnya juga menyambungkan komunikasi antara pemimpinnya dengan warganya. Nggak ada cerita warga Lampung Timur nggak bisa komunikasi sama pemerintah daerah. Bisa dengan berbagai cara. Nggak bisa lewat surat, bisa datang ke acara setiap hari Kamis. Ada nemu ini mah. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, seluruh perwakilan dinas ada, asisten, sekda biasanya nungguin. Saya kalau ada waktu ya datang, kalau enggak karena pasti tugasnya banyak dan seterusnya. Tapi yang pasti seluruh dinas ada. Silakan datang, menyampaikan persoalan dan seterusnya secara fisik. Kalau enggak bisa itu bisa lewat call center, nomornya 081 280 17 19 15 081 280 17 1915. Itu dipasang di depan kecamatan, depan kelurahan, ada spanduk-spanduknya. Ya, silahkan. Sudah dicatat semua? Mau usul Ibu Bupati, kami anak-anak muda pengen belajar sesuatu apa? Pengen belajar nanam. Tapi kalau etis nampak jelek, saya tinju dia. Ya. Dan terakhir, saya pengen mengatakan, wadah apa? Wadah banyak semua. RT juga
merupakan wadah dari HAM itu. Bagaimana mengelola HAM? Tidak perlu membentuk sebuah wadah. Anda bertemu, Anda berbicara antara satu dengan yang lain. Itu juga berkenaan dengan bagaimana aspek menghormati. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menghargai dan memberikan hak kepada yang oh, Kenapa kalian di situ? Caca. Terselewok lagi kowe lah. Purbakala. Lu jatuh di lalah. Dorong aja lu. Tolong Gigi. Ada cang. Oh, jatuh tenan iki ketawa kok bener. Ya dan Wes. di mana, Bu? Assalamualaikum. Bupatinya di mana sih? Ini protokolnya mana? Protokolnya mana? Hah? Ya mana? Ini udah ke mana ini? Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Seto di Taman Purbakala Lampung Timur yang saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk ikut serta dalam menyemarakan Young Riot Camp tahun 2017 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Lampung Timur tentunya. Oh, kayaknya meriah banget ya. Siapa yang punya kita. Pemuda dan selalu tersenyum tentunya. Itu yang membuat kita betah lama-lama dengan Kak Seto ini. Dan berbagai lapisan masyarakat. Stop.
and gentlemen, please welcome to my music. Break it down. Mau lagi? Terima kasih. Terima kasih. Jangan turun dulu ya. Dan untuk Kak Seto dipersilahkan maju ke panggung untuk foto bersama. Nah, ini salah satu contoh pemuda-pemuda yang ini ya, kreatif dan tentunya positif. Kak Seto, ini kesempatan yang cukup langka nih. Ayo, siapa yang siapkan HP ya? Siapkan HP ya. Siapa yang selfie? Kita boleh juga nggak Kak ikut? Nah, kita kayaknya udah tua, Pak. Jadi gimana ini, masih boleh nggak ya foto ya? Kita minggir dulu, minggir. Nah, apa kita minggir aja ya, karena saya udah jenggotan. Nah, luar biasa sekali. Nggak beda jauh ya Kak Seto dengan adik-adik ini ya. Masih awet muda. Nah, ini Kak Seto, pemuda-pemudi Lampung. Dengan insya Allah kegiatannya positif ya kayaknya. Teman-teman yang di belakang jangan ngiri ya. Nanti ada kesempatan lagi kok ya. Nanti kalau nggak bisa sama Kak Seto, bareng saya juga nggak apa-apa. Jangan mau, jangan mau. Nah, gimana rasanya sudah berfoto dengan Kak Seto? Saya selama 20 berapa ini ya udah ya? Nggak pernah foto dengan Kak Seto loh. Adik-adik ini luar biasa kayaknya. Baru umur belasan udah bisa foto. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Lampung Timur tentunya ada banyak komunitas-komunitas yang turut serta di sini, Pak. Jadi bukan hanya pemerintah daerah aja, tapi juga berbagai komunitas ikut serta di sini. Ada yang dari Kamlamtim, ada yang dari Pos, mungkin ada FAD juga, dan teman-teman komunitas yang lain, ada dari Pramuka, kemudian CBCL dan lain sebagainya. Dan kalau kita apa? Ya itu ya. Kaltim apa tadi? Apa ya? Coba agak keras lagi, agak keras lagi. Ya, itu tadi udah disebutin oleh temennya ya, Pak ya. Anak Lampung Timur. Oh, ini bedanya beda sendiri. Demografi ya, Pak ya. Tahun 2045. Gimana ya, Pak ya? Lebih apa? Ya? Iya. Aduh, kayak Siva nih. Ini suaranya agak kecil ya. Memang Siva jangan dipanggil anak kecil ya, nanti ngamuk deh. Udah gede, udah gede. Udah gede. Cek. Nah, mungkin kalau misalnya kita siapa kita? Toeng-toeng itu contoh. Coba, kata seorang ahli kreativitas itu bebas tanpa batas, boleh apa saja. Siapa kita? Pemuda, misalnya. Ayo, siapa kita? Anak Indonesia, boleh. Yang keras tapi ya. Tapi mainstream
kasih anak Indonesia. Ada yang lain? Apa? Apa? Kids zaman now. Oke, boleh juga. Mantap. Udah biasa. Coba yang lain. Apa? Jos, fantastis. Kita coba. Siapa kita? Apa dong? Fantastis atau jos atau mantap tadi? Disepakati? Fantastis. Kalau saya masih jempolnya masih begini terus-terusan fantastis gitu ya. Coba yang keras. Siapa kita? Asik. Tambahin lagi gerakannya, toeng. Apa kira-kira? Mantap jiwa, masya Allah, mantap jiwa, fantastis, mantap jiwa. Kayaknya lucu juga ini ya. Asik. Kalau saya tambahin lagi, apa nih kira-kira? Apa? Asyik. Oke. Coba ya, asyik. Oke. Ulangi, yang keras. Siapa kita? Fantastis. Mantap jiwa. Asyik. Oke. Asyik. Oke. Tambahin jeger. Kira-kira apa? Asyik. Jedur. Asyik. Tepuk tangan untuk pemuda-pemudi Lampung yang luar biasa. Baik, adik-adik, tadi kan diperkenalkan Kak Seto. Belum tahu ya, ini siapa sih yang berdiri dipanggil Kak Seto yang muncul perempuan. Nama saya Kak Heni. Saya satu organisasi dengan Kak Seto, yaitu di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Kalau Kak Seto adalah Ketua Umum, saya Sekjen LPAI, Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kalau tadi saya bilang saya punya panggilan untuk Kak Seto. Sekarang saya panggil Kak Seto, setuju nggak? Setuju? Suaranya kok hilang ya? Udah makan belum sih? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum suaranya pelan, yang sudah suaranya keras ya. Baik, sudah siap panggil Kak Seto? Musiknya boleh nggak Kak? Tugas kita. Yang ini? Ayo semua kita tahu gembira dalam acara kita. Bernyanyi sama-sama, bernyanyi sama-sama, semua bahagia. Siapa yang gembira? Siapa yang tetap semangat? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Apa tugas kita untuk adik-adik semua? Ayo semua kita tahu gembira dalam acara kita. Bernyanyi sama-sama, bernyanyi sama-sama, semua bahagia. Bernyanyi sama-sama, bernyanyi sama-sama, semua bahagia. Bernyanyi sama-sama, bernyanyi sama-sama, semua Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati dan kita banggakan dan muliakan Ibu Bupati Lampung Timur. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Bupati. Oh,
beserta segenap jajaran dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur, juga adik-adik remaja semua, anak-anak Indonesia yang kami banggakan. Apa kabar? Siapa yang hari ini tetap semangat? Siapa yang tetap siap untuk memimpin bangsa ini di masa yang akan datang? Luar biasa, mohon tepuk tangan semuanya. Ya, jadi mungkin saya ingin membagi sedikit pengalaman saya. Mungkin tidak pernah atau belum banyak yang tahu, saya dulu sekolahnya sambil merangkap sebagai nilai yang pas-pasan. Kemudian sempat sebelum melanjutkan ke pendidikan tinggi pernah merasakan jadi gembel 4 bulan, 5 bulan, kuli pasar, tukang batu, kemudian office boy, dan paling tinggi sempat menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi tetap terus semangat belajar dan tetap mencoba meraih cita-cita. Kak Seto tahu nggak, belajar untuk dapat S1 saja 9 tahun. Karena harus putus, lanjut lagi, putus lagi. Ya, tapi alhamdulillah bisa di suatu perguruan tinggi yang cukup bergengsi, yaitu di Universitas Indonesia. Jadi kuncinya adalah tetap semangat. Sekali lagi, siapa yang tetap semangat? Siapa yang sudah punya cita-cita? Oke, Kak Seto tunjuk sembarang apa cita-citanya. Coba adik, ini mau jadi apa? Dokter, tepuk tangan. Coba adik yang ini mau jadi apa? Dokter. Waduh, nanti kalau saya sakit, saya udah tua, udah sakit-sakitan, nanti diobatin ya. Sekarang adik ini mau jadi apa? Polisi, tepuk tangan. Ya. Kemudian adik yang pakai jilbab coklat mau jadi apa? Polwan. Waduh, tepuk tangan. Oke. Yang penting adalah punya cita-cita. Ya, apapun juga. Waktu itu saya cita-citanya jadi guru. Alhamdulillah bisa. Ya, sampai sekarang saya sudah 47 tahun jadi guru TK. Tapi bangga sebagai guru TK. Akhirnya juga pernah jadi guru SD, SMP, SMA, dan sekarang juga menjadi guru di perguruan tinggi. Mohon doa restunya, mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan jabatan sebagai guru besar. Dan itu cita-cita dulu ya. Tapi yang penting punya cita-cita. Sekarang siapa yang mau jadi polisi? Jadi anggota TNI? Jadi artis? Artis juga ya. Iya. Coba artis dari Provinsi Lampung saja. Siapa? Siapa? Iya, banyak sekali kan. Jadi bisa. Siapa yang mau menjadi pemain bola? Jadi olahragawan? Jadi guru? Jadi ustadz atau ustazah? Iya. Tulislah cita-citanya. Karena Kak Seto itu tuh guru terus, akhirnya alhamdulillah bisa jadi guru ya. Dan kemudian juga belajarnya di bidang yang lain, jadi psikolog, kami mencoba untuk menjadi dosen, akhirnya terus. Yang penting tekuni dan nikmati jabatan itu. Ya, kalau semua diukir dalam sebuah catatan harian terus menerus, itu juga akan menjadi pendorong semangat. Walaupun saya pernah jadi gembel, pernah jadi kuli pasar, tukang batu dan sebagainya, tapi cita-cita itu tidak pernah lepas. Sekian puluh tahun kemudian alhamdulillah bisa. Jadi itu pesan saya kepada remaja-remaja Indonesia. Siapa yang hadir di sini sebagai anggota forum anak? Tepuk tangan untuk anggota forum anak ya. Itu juga digembleng. Dan apapun juga, siapa yang aktif berorganisasi? Apa? OSIS? Pramuka? PNR? Iya, tepuk tangan, semuanya bagus sekali ya. Nah, sekarang ada yang bisa tebak umur saya berapa? 102. Umur saya mungkin lebih tua dari ayah, dari adik-adik semua. Saya 66 tahun, tetapi push up masih 80 kali tiap pagi. Jadi adik-adik boleh adu, siapa yang kuat 80 kali, besok pagi kita akan adu push up ya. Oke. Karena semua
dibiasakan, dilatih. Nah, resep Kak Seto bisa tetap sehat, alhamdulillah. Ya, sehat itu bukan hanya fisik tapi juga sehat jiwa. Sehat jiwa itu nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah, nggak gampang sedih, marah-marah dan sebagainya. Itu dengan cara gembira. Sekali lagi, siapa yang merasa tetap gembira? Nah, gembira ini ada singkatannya. Gembira huruf pertama apa? G itu gerak. Jangan kurang bergerak. Artinya gerak-gerak badan, olahraga. Siapa yang merasa biasa olahraga teratur tiap pagi? Nah, olahraga tiap pagi sederhana. Ya, pada waktu Kak Seto jadi apa pun, lompat tali aja udah olahraga. Ya. Apa? Enggak, iya, nyapu. Kak Seto ngepel biasa. Sampai sekarang nyuci baju sendiri, sampai sekarang. Ya, jadi gerakan itu penting. Kalau naik gedung, kalau hanya 4 lantai, jangan naik lift. Biasakan naik tangga. Itu akan membuat kakinya juga lebih gesit, lincah, dan juga darah mengalir dengan segar. Karena orang yang sehat itu darah mengalir dengan lancar. Tapi kalau kurang bergerak, artinya juga bermasalah, bisa dengan mudah terserang jantung, stroke dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan gerak yang cukup. Siap? Olahraga yang sederhana saja. Kadang-kadang main gadget. Siapa yang suka main gadget? Nah, kalau main gadget jangan diam aja. Misalnya sambil begini aja. Nah, sambil bergerak ini udah sambil bergerak. Kadang-kadang begini juga bisa. Ya, pokoknya jangan kurang bergerak. Huruf kedua apa? Emosi cerdas. Emosi, marah boleh nggak marah? Boleh, tapi marah tidak usah menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah tidak usah menyebut seluruh koleksi kebun binatang, dari mulai kucing, anjing, dan sebagainya. Sampaikan kalau misalnya kepada teman, gue marah. Marah tapi sambil senyum, itu marah. Tapi ungkapkan perasaan marah itu. Ya, sedih, aduh saya sedih juga ya, karena kok nilai matematika tiba-tiba jeblok jadi 4. Oh, mungkin karena kurang belajar misalnya. Jadi ungkapkan dengan cerdas. Adalah emosi cerdas. Siapa yang akan terus mengembangkan emosi cerdas? Ya. Berikutnya, huruf berikutnya M. Makan teratur dan makan makanan sehat. Siapa yang makannya merasa teratur, pada waktunya makan. Ya, tapi pada waktu tidak makan ya jangan ngemil terus misalnya. Juga makanan sehat. Siapa yang senang makan sayur, senang makan buah-buahan, senang makan junk food? Oh enggak, hindari. Ya, junk food, daging-daging yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, kebetulan Kak Seto semi vegetarian, jadi sayur buah-buahan itu sangat sehat. Tempe, tahu itu sehat sekali. Itu lebih sehat dari daging kambing. Karena para ahli pada makanan-makanan sehat. Jadi M adalah makan teratur dan makanan sehat. Berikutnya B. B adalah apa? Berdoa dan beribadah. Siapa yang rajin beribadah? Siapa yang rajin berdoa? Ya, ungkapkan semua yang menentukan adalah Dia yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala serahkan kepada Dia yang Maha Kuasa. Jalani semua dengan ikhlas. Turun dari tempat tidur, maju, maju, mundur, mundur. Nah, semua akan mengucapkan alhamdulillah karena semua senyum. Itu tadi apa tadi? R ya. Dan terakhir A adalah amal soleh. Jalanan kepada siapapun juga dengan penuh dengan keikhlasan sehingga hati ini plong, bersih dan hidup menjadi lebih nyaman dan lebih indah. Itu salah satu upaya untuk hidup sehat, karena dalam jiwa yang sehat, jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Ada psikosomatis, itu istilah dalam psikologi. Kalau kita sakit, kadang-kadang diperiksa nggak ada bakteri atau penyakit, tapi karena jiwa
Ini kali gimana kakak? Kurang sedikit sayang, kurang. Kakimu. Kaki maka kamu. Bukan. Ini kakimu malah kaku. Milik kaku. Siapa yang kaku-kaku? Gak ada yang kaku-kaku. Milik malah kaku. Bukan milik. Ini kaki itu malah. Milik malah kaku. Sedikit lagi, dengar ya, dengar. Satu lagi. Apa? Melekaliki maka kaku. Ayo. Maliki malah. Bukan Maliki, bukan. Pakai musik lagi sekali lagi. Yes, melekaliki maka kaku. Oke, belakang ya sekarang. Satu kali lagi. Aku punya kata agak sulit dikata. Coba kau berkata apa yang ku kata. Sri, Tuti, surat Minang dari dulu dari dah. Sudah pindah? Nama kok sudah pindah? Tuti udah. Si Tuti, aduh. Yang belakang. Maaf. Sri Tuti minat idalidul. Sri Tuti minat idalidul, bukan? Sri Tuti si minat idalidul. Bukan si minat idalidul. Musik sekali lagi saya di sini. Ayo musik sekali lagi. Semua duduk dulu. Semua duduk. Aku punya kata, agak sulit dikata. Coba kau berkata apa yang ku kata. Sri Tuti surat Mina idalidul. Sri Tuti surat minat idalidul. Baik, adik-adik mengakhiri kebersamaan dengan Kak Seto dan Kak Heni. Boleh berdiri semuanya. Ini terakhir, yang paling bagus Kak Heni kasih ya. Waktu Kak Heni bilang weyo. Coba bilang 1, 2, 3. Weyo. Kalau weyo gerakannya gini. Ayo Pak. Ikuti gerakannya ya. Sini aja. Hati-hati bagi makanan dan diinjak ya. Ya, musik lagu Senyum Anak Indonesia. Ikuti gerakannya ya, adik-adik ya. Yang bagus dapat hadiah nih. Ayo Kak Seto, kakak-kakak, Bapak boleh menari sama-sama. Ayo Pak, ayo semuanya, angkat kakinya. Tersenyum Indonesia.
kembali dulu bagaimana semuanya. Sudah? Semuanya bagus. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo dong, tepuk tangan buat Kak Seto lagi dong. Lebih semangat lagi. Tadi lagunya bagus ya. Nah, malam ini memang di acara kita bertamu bintang ya Pak ya. Banyak sekali Kak. Iya. Tamu yang datang di malam hari ini. Selain ada Kak Seto ada siapa lagi Pak? Ada yang istimewa juga tentunya. Katanya ada Melanie Ricardo. Bukan. Oh bukan Melanie Ricardo. Bukan. Siapa ini? Ada Kak Meladi Subono. Nah, habis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang selanjutnya ya, ini, yang istimewa juga. Nah, tentu dong istimewa. Dan ini Meladi Subono ya Kak ya. Nah. Ayo dong untuk teman-teman yang masih di luar tenda, ayo dong masuk ke tenda kita sama-sama. Aku mau panggil satu orang. Oke. Siapa yang bisa bantu aku untuk ucapkan salam Lampung Timur? Ajarin. Oke sini. Maju dong ke depan. Ayolah aku siapin hadiah dari Komnas HAM. Siap. Ayo maju ke depan. Kasih jalan sama temannya. Halo, selamat malam. Kak, ayo pinjam mikrofon boleh nggak? Sorry ya sebentar. Ayo. Oke. Tepuk tangan dong buat dia. Gini, nih gue putus-putus, kita kesini yuk. Apa? Ini miknya dia kuat. Oh gitu, sekalian aja kita di sini duduk yuk, ngambrong. Oke.